Blue Lock is real. Gila guys, sebelum gua masuk ke pembahasan nih, gua mau kasih apresiasi buat tim-tim Asia di Piala Dunia tahun ini ya guys. Gak expect banget sih tim Asia bisa ngalahin sekelas Argentina sama Jerman, dan terlebih Jepang coy. Itu bisa comeback lawan Jerman. Arab juga oke sih. Dia pertahanannya bagus. Pas banget lagi momennya lagi tayang gitu. Anime Blue Lock ya untuk Jepang. Oke, lanjut pembahasan. Untuk episode 7 ini kita bisa lihat perkembangan si Tuan Putri Chigiri ya. Banyak banget yang bisa gue dapatkan di episode kali ini guys. Dari rasa pantang menyerah tim Z, kecuali si Kwon ini ya anjing. Ini bagus banget guys. Apalagi Isagi nih ya. Dia secara nggak langsung membuat para rekan timnya ini untuk bergerak maju. Tak ketinggalan Chigiri juga gitu. Oke, gue bahas dulu Chigiri ya. Gue nangkep permasalahan Chigiri di sini itu kayak karma guys. Setelah lihat flashbacknya ya, dia tuh dulu percaya diri banget, sombong dikit lah. Tutur katanya juga ke senior kurang sopan gitu. Oke, walaupun wanita bersaudara ini brengsek gitu ya, tapi kita harus hormat guys ke senior, apapun itu. Dengan semangat muda yang menggebu-gebu, Chigiri bermimpi menjadi striker terbaik. Sayangnya takdir berkata lain dan dia tidak bisa menggapai mimpinya saat itu guys. Di sini gua kira Chigiri itu cedera akibat tackle atau kontak fisik dari pemain lain. Tapi ternyata emang lagi apes aja gitu guys. Dan dia tuh kena cedera ACL. Cedera di bagian otot ligamen yang fungsinya untuk menopang lutut. Emang ACL nih menjadi momok menakutkan bagi para atlet guys. Apalagi buat pesepak bola gitu ya. Nah, peran Isagi di sini membangkitkan semangat juang para tim Z. Gua suka bagian ini ya guys. Walaupun terkesan klise, tapi Isagi ini memberi semangat secara tidak langsung. Jadi dari tindakan gitu guys, bukan dari bacotan. Masalahnya, kalau bacotan itu gua rasa cringe guys. Gak tau kenapa ya. Jadi lebih baik tindakan aja gitu. Nah, ini premis cerita di episode 7. Ini bagus guys. Yang episode kemarin-kemarin, para tim Z mengatur strategi dengan memberitahu kemampuan masing-masing. Dan Chigiri itu merahasiakannya kan. Ternyata si Kwon ini membocorkan strategi beserta kemampuan tim Z ke tim W. Bagusnya lagi di sini, yang tidak memberitahu kemampuannya itu kan Chigiri ya. Jadi kesannya itu nggak dibuat-buat guys. Memang di episode 7 ini murni kemampuan Chigiri keluar gitu. Bukan tiba-tiba jadi OP gitu guys. Misal kalau tiba-tiba Isagi jadi OP nih di sini, wah ini ceritanya kurang sih. Iya tahu, dia tuh MC. Tapi kalau ceritanya gitu, berasa dibuat-buat guys. Jadi karakter lain tuh nggak ada perkembangannya gitu. Dan momennya pas gitu. Kita nggak tahu kemampuannya Chigiri. Akhirnya di episode ini sama dia dikeluarin gitu. Dan apa yang dikatakan Ego waktu episode-episode pertama itu real ya guys ya. Kita harus memanfaatkan waktu sekecil mungkin. Akhirnya Chigiri menusuk pada sisi kanan nih dengan kemampuannya yaitu kecepatan. Gila, solo run gitu loh. Ini kalau Chigiri main di Liga Indonesia ya, udah dikatain pemain bintang sih ini. Akhirnya tim Z dan tim W itu berbagi angka 4 sama ya. Dan si Kwon bukin, mampus lu anjing. Nggak ada kapok-kapoknya anak. Mau bocorin strategi ke tim Z, ke tim V gitu. Untungnya tim V menolak dan ya meremehkan tim Z lah ya. Tapi emang mereka jago-jago sih. Banyak top scorer juga gitu dia. Oke, kita lanjut ke episode 8 ya guys. Gua lumayan suka ya guys ke tim V, apalagi trionya ini. Ya mungkin tim V ini akan jadi favorit penonton juga mungkin ya. Apalagi kita bisa lihat flashback dari si Reo ini ya. Seperti biasa ada aja tipe pemain yang leha-leha tapi jago gitu. Kayak si Nagi ini. Ya itu emang dari bakat aja deh. Bakatnya sepak bola gitu. Terus ada Janetsu. Ini juga gua suka karakternya ya. Kocak juga. Nah si Reo nih. Flashbacknya relate banget cuy. Apa yang dia inginkan ya dapat tentangan gitu dari orang tua. Mungkin zaman sekarang juga masih ada ya guys. Orang tua yang kayak gitu. Pengen si anaknya menjadi penerus atau menjadi dirinya yang selanjutnya gitu. Ini plus minus sih dari pandangan gua. Nanti deh gua buat bahasan sendiri tentang si Reo ini. Singkat cerita, dia yang merasa bosan dan ingin sesuatu yang baru bertemu dengan Nagi. Dan dia menemukan tujuannya yaitu bermain bola dengan pemain berbakat yaitu Nagi ya. Terus di sisi lain tim Z masih bisa bercanda aja. Tapi bagus sih daripada tegang-tegang gitu ya. Mending relax dulu lah biar gak stres. Dan kita juga diperlihatkan flashbacknya dari si Kwon ini ya. Nah gua sukanya di sini itu tim Z mengajak kembali Kwon tapi tidak dengan cara klise yang memaafkan Kwon dan berkata kita ini teman gitu. Bullshit lah kalau gitu. Intinya ada persamaan lah antara Kwon dan Reo itu atau mungkin semua para pemain Blue Lock di sini yaitu ingin menjadi pemain hebat dan menjadi juara di Piala Dunia. Dan akhirnya gua dapat jawaban dari pertanyaan gua di episode sebelumnya yang si Kwon ini nih yang ngawur dia berkhianat. Ternyata itu tidak dihitung sebagai pelanggaran guys. Intinya ya harus mencetak skor aja gitu yang dihitung sebagai poin ranking. Tapi walau cara Kwon ini tidak masuk pelanggaran, tetap saja jika dinilai dari sisi striker dia itu sampah
guys. Atau pemain Blue Lock ini semuanya sampah kalau kata Ego. Karena walaupun kita banyak mencetak angka, poin plusnya itu bagaimana cara kita memproduksi atau membuat peluang itu jadi gol. Jadi tidak ada gol secara kebetulan gitu. Semua gol tuh ada prosesnya. Makanya kenapa si pemain ini nih, misalkan pemain yang hebat ini, itu bisa mencetak gol yang spektakuler, tapi dia tuh tidak bisa mengulang kembali si gol itu di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dia itu tidak tahu cara memproduksi golnya itu bagaimana. Jadi di Blue Lock ini diasah cara membuat golnya. Jadi bener guys, apa yang gua katakan di episode sebelumnya yaitu yang ini. Jadi ya kita hitung-hitungan belajarlah menjadi striker di Blue Lock dan mengeluarkan capability kita sebagai striker. Ya banyak informasi juga di episode 8 ini ya. Mungkin jawaban dari orang-orang yang bilang Blue Lock ini bukan anime bola itu salah ya guys. Banyak kok informasi atau hal-hal sepak bola real dari Blue Lock ini. Apalagi pembawaannya itu mudah dipahami guys. Yang nggak ngerti bola juga bisa paham lah harusnya ya. Akhirnya muncul lagi nih si Baro ya. Emang sih untuk sekelas tim Z sampai tim V, Baro ini kelihatan gitu striker murninya. Dia postur oke, fisik oke, akurasi tendangan juga oke. Apalagi dia ini pintar mengeksekusi bola, dan dia juga suka memakai trik fake atau feint gitu. Ya untuk sekelas striker tunggal nih, Baro oke ya. Gak tau kenapa dia ditaruh di peringkat bawah gitu. Mungkin nanti gue bisa lihat ceritanya King Baro ini ya. Saran dari Baro ya pakai otak lu lah kalau mau jadi pemain bagus gitu. Fisik doang nggak cukup. Jadi kita perlu mengkombinasikan fisik kita yang kuat dan otak kita yang cerdas. Maka kita akan menjadi Farhan Kebab. Maksudnya menjadi pemain hebat. Toh Isagi juga dapat pelajaran dari Baro gitu. Yaitu guys, overall episode 7 dan 8 ini terbaik lah sejauh ini. Untuk sistem Blue Lock juga gue suka. Masih bisa dimengerti lah. Karena gue juga belum nemu hal-hal yang tidak masuk akal gitu di Blue Lock untuk sekarang ya. Mungkin ya Blue Lock ini selalu memakai metafora dan hiperbola di ceritanya. Jadi buat lu pada yang gak suka ini mungkin merasa bahwa Blue Lock ini cringe atau lebay gitu. Jadi nikmatin aja lah coy. Akhirnya tim Z akan lawan tim V nih. Gua nggak sabar buat lihat strategi counter attack-nya tim Z. Karena gila, tim V ini monster semua cuy. Dia langsung comeback aja gitu jadi 1-0. Kalau gitu gua akhiri video kali ini. Tunggu video gue selanjutnya. Gua Mikael. Bye.